Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca surah Al-Fatihah tadi, kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah dan berjalan lancar dari awal sampai dengan akhir kegiatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, marilah kita masuki kegiatan berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Ukhuwah 2 Banjarmasin kepada Ustadz Abdul Musi SAG, SPD, MPDI, dipersilahkan. Silahkan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di cuaca yang mana kita merasakan rasanya dingin, alhamdulillah kita bisa merasa suasana yang mana secara tubuh kita bisa merasakan. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW. Yang ulun hormati Ustazah Jamilah selaku Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Ukhuwah, yang saya hormati tim manajemen yang berhadir di kesempatan pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati juga pemateri yang pada kesempatan hari ini nanti menghantarkan, membimbing anak-anak kita semua terkait materi akil balik. Kemudian pelaksana kegiatan ini yang ulun hormati, serta ustaz-ustazah yang juga ulun hormati dan banggakan, dan kemudian anak-anak ustaz semuanya yang berkesempatan hadir di kesempatan pagi hari ini yang Ustaz sayangi, Ustaz banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam proses perkembangan manusia tentunya kita mengetahui bahwa setelah proses dari orang tua kita hamil, kemudian melahirkan, maka setelah melahirkan maka kita dinamakan bayi begitu, atau disebut juga anak-anak. Nah, pada perkembangannya setiap hari, setiap pekan dan setiap waktu bertambah umur, bertambah usia, dan tentunya akan sesuatu yang nanti menjadi hal yang penting ketika penambahan usia adalah sebuah kedewasaan. Nah, di dalam Islam itu cuma ada dua, anak-anak ustaz sekalian, terkait dengan perkembangan atau terkait status kita sebagai manusia. Pertama, status kita sebagai anak. Nah, anak dalam Islam itu disebut hanya adalah sebagai orang yang mumayyiz begitu. Nah, kemudian ada dewasa. Nah, dewasa itu sudah akil balik begitu. Nah, tapi kalau di pranata, di psikologis itu banyak tahapannya, dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian jadi remaja, kemudian jadi dewasa, tua, dan seterusnya. Tetapi dalam Islam cuma dua aja disebutkan, tetapi ini adalah hal yang penting yang harus kita ketahui, anak-anak ustaz sekalian yang berbahagia.
Anak Ustadz sekalian yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum sedikit yang Ustadz sampaikan terkait sambutan, Ustadz mau tanya kabar sedikit dulu nih supaya apa namanya ya mendengar lah, dan siapa yang benar-benar mengikuti, siapa yang sekedar hanya apa namanya tampil di layar tetapi tidak ada orangnya di depan laptop atau di depan HP-nya. Nah, ya nanti pas ditanya ternyata ke WC kan misalnya atau tidak ada, tapi hadir saja dalam apa namanya absennya hadir tetapi tidak hadir dalam wujud untuk menyimak atau memperhatikan apa-apa yang disampaikan Ustazah. Nah, mudah-mudahan bisa hadir semua, hatinya hadir, kemudian jasadnya hadir dan juga kehadiran untuk bisa menyimak. Apa kabar anak Ustazah semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah, Oke, terima kasih. Nanti kalau di grup khusus masing-masing, harapannya kalau bisa di apa namanya ya kameranya dibuka begitu supaya nanti ketahuan ada tidak ada orangnya kan begitu. Nah, ulun lanjutkan sedikit. Nah, seiring waktu anak-anak Ustaz sekalian, dulu kelas 1 ingusan, kelas 2 masih ingusan, kelas 3 sudah bisa memaus ingus kan. Nah, gitu. Dan membersihkannya. Nah, tanda orang bisa tuh ya kalau beli potan kan, kalau mau singus kayaknya mau singus nah tegan, nah di tangan itu belum lancar, belum bisa betul, tapi kalau ini nah tak keluar, nah kemudian di lap itu sudah bisa, artinya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang kotor, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dilakukan. Nah, itu namanya adalah mumayyiz. Nah, mumayyiz itu bisa membedakan, oh ini kotor, iya ini baik, oh ini harus saya lakukan, oh ini saya harus tinggalkan. Oh kalau misalnya belajar baik, kalau main HP terus-terusan adalah kurang baik, maka harus ditinggalkan. Main terus online saja, tapi tugas tidak online. Nah, kada dikumpul-kumpul sama saja sepekanan misalnya. Nah, itu adalah namanya belum bisa betul membedakan mana yang mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi anak Ustaz semuanya bisa sudah, insya Allah bisa mengatur waktu dan bisa membedakan mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Nah, setelah nanti pian bisa membedakan, maka masuk akil balik. Nah, akil balik itu berakal, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan juga sudah sampai pada ketentuan kewajiban untuk melaksanakan apa kewajiban. Nah, sholat misalnya wajib, ketika pian melakukan dapat pahala, bila tidak melakukan dapat dosa. Nah, itu namanya nanti adalah terkait akil balik. Artinya ketika sudah akil balik ditetapkan kewajiban, itu adalah mukallaf yang nanti dibebankan untuk apa namanya tugas-tugas ataupun kewajiban yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Nah, jadi karena ini penting, akil balik itu nanti mengawalinya adalah kalau terkait apa namanya tanda-tandanya nanti diceritakan, disampaikan oleh pemateri, tetapi intinya penting kalau tidak beres di kita apa namanya persiapan akil balik, nanti khawatirnya terkejut. Nah, apa ini tanda ini? Apa itu ini? Nah, nanti pas kita kan harus bersih betul, harus benar-benar taharah betul, karena itu penting untuk kita melakukan ibadah. Nah, oleh karena itu, anak-anak Ustaz sekalian, kita sebagai umat muslim, bahwa akil balik itu kita harus persiapkan betul-betul supaya kita bisa menghadapinya dengan baik sesuai dengan apa namanya agama kita, agama Islam. Laki-laki dan perempuan tentunya berbeda. Nah, berbeda-beda. Artinya kematangannya, kemudian akil baliknya juga nanti berbeda waktunya. Nah, hari ini kita dapat kajian tentang itu. Mohon bantuannya sekali lagi supaya benar-benar maksimal didengarkan. Bilanya pian hana betakon, bagus betakon atau bertanya. Kalau misalnya malu, bertanya sama mama. Nah, supaya nanti saling bisa memahami
supaya kita bisa tahu tentang akil balik, ciri-cirinya dan seterusnya. Itu saja yang mungkin bisa ulun sampaikan dari sambutan ini. Ustadz berharap moga anak Ustadz semuanya bisa mengikuti, kemudian kita semua selalu sehat, kemudian keluarga pian juga sehat, bunda dan ayah pian sehat, dan mudah-mudahan nanti kita bisa turun kembali ke sekolah dengan waktu yang nanti akan disampaikan kalau sudah ada waktunya untuk turun ke sekolah. Demikian dari Ustadz, mudah-mudahan sekali lagi diperhatikan betul-betul karena ini penting. Terima kasih kepada tim semuanya yang telah mendedikasi untuk kegiatan ini terselenggara acara ini. Mudah-mudahan ada kebermanfaatannya. Terima kasih dari Ustadz. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan waktu dalam sambutan ini. Tapi intinya adalah mohon bantuannya anak Ustadz bisa diperhatikan betul-betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Muhsi yang sudah memberikan sambutan serta arahan hari ini untuk kita semua. Nah, selanjutnya anak ustazah, kita memasuki kegiatan inti kita hari ini. Setelah ini kita akan mengikuti kajian akil balik, tetapi sebelumnya silahkan kepada Ananda Putra, anak-anak putra untuk bergabung pada room khusus putra. Jadi setelah ini kalian akan terpisah antara room putra dengan room khusus putri. Ustazah Mila, apakah sudah bisa anak-anak gabung? Nggih, sebentar. Kita bikin break roomnya dulu, nggih. Nggih. Nurmiati selaku moderator kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, atas izinnya Allah kita diberikan nikmat kesehatan, umur yang panjang lagi berkah, dan juga dapat menjalin tali silaturahim kita untuk bergabung pada kegiatan insya Allah kajian yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, serta kepada sahabat, kerabat beliau hingga akhir zaman nantinya. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ustazah Jamila selaku Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin, yang sama-sama kita hormati juga seluruh manajemen, Ustazah Rafi'ah, Ustazah Mila, dan Ustazah Yusroh, dan kita hormati juga tentunya seluruh Ustazah pengajar SD Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin, dan yang kita hormati kepada bunda-bunda yang selalu membersamai Ananda dalam belajar dan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada Ananda, dan yang sama-sama kita banggakan seluruh siswi-siswi SD Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin kelas 4, 5, dan 6. Baik Nanda semuanya, sebelum kita mulai untuk materi hari ini, kita mulai dulu dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan terbacanya basmalah tadi, kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Baik Nanda semuanya, sebelum mulai untuk kegiatan kita pada hari ini, izinkan Ustazah menyapa dulu nih. Menyapa Ustazah semuanya nih. Bagaimana kabar Ustazah semuanya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah yang telah bersedia membersamai Ananda pada kegiatan kita pada hari ini. Kemudian Ustazah juga mau say hello nih dengan anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya? Ananda kelas 4, siswi kelas 4. Silakan angkat tangannya Nanda, lambaikan tangannya kelas 4, siswi kelas 4.
Sambil Ustazah mau lihat say hello juga, sambil kangen juga nih. Alhamdulillah. Semangat ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Berikutnya, siswi Ustazah kelas 5. Silakan say hello Nanda. Lambaikan tangannya. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Oke, terima kasih banyak. Berikutnya nih, kakak kelas kita yang sangat luar biasa juga tentunya, yaitu kakak kelas kita, kelas 6 Putri. Say hello Nanda. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Baik Nanda. Nah, ini Ulun minta tolong juga operator agar bisa men-sharekan materi kita. Sebentar ya Nanda ya. Nah, pada kesempatan ini Ustazah akan sedikit sharing terkait bagaimana sih kiat sukses ketika akil balik kita. Nah, mungkin Ustazah sudah ini dengan anak-anak semua bahwa mungkin kakak kelas ya kelas 6 Nanda ya, ada yang sudah akil baliknya dengan salah satu tandanya yaitu haid atau menstruasi. Jadi kita lebih detail lagi nih nanti perjuangan kita untuk mengkaji bagaimana sih kiat-kiat sukses di akhir balik kita. Jadi, minta tolong di-sharekan materinya. Doanya bisa sudah ada jadi sekolahan ya. Ya aku mampu. Otak aja kalau ini sungtung. Afwan, sebelumnya anak Ustazah tolong untuk mikrofonnya tidak diaktifkan dulu. Tapi sudah dijelaskan. Khusus Ustazah Huda saja yang berbicara. Apa lari yo? Ikan hanya mata belum. Oh, asalnya paham ini ya. Karena gitu masalah itu. Tinggi, terima kasih kepada Bunda yang juga ikut membersamai kegiatan kita pada hari ini. Ustazah Mia. Pon. Boleh minta ini di-sharekan. Alhamdulillah sudah ada Ustazah Inggi. Sudah ada Inggi, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, lumayan banyak yang mau bergabung Ustazah lah. Inggi. Inggi, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kegiatan kita. Oke, sambil kita mengadmit juga ya teman-teman yang baru bergabung. Bismillah, kiat sukses ketika akil balik. Nah, jadi di sini kita sama-sama nak ya, sama-sama belajar nih bagaimana sih kita bisa sukses nanti ketika akil balik. Jadi kita persiapkan dari sekarang. Nah, kemudian the next slide-nya. Wow, penuh. Oke, nggak apa-apa. Sambil Ustazah bacakan aja juga ya, Inggi. Nah, baik, kalau ada timbul pertanyaan nantinya, apakah saya sudah akil balik, sudah siap atau belum dalam menghadapinya? Oke, yuk kita bersama-sama untuk sukses di akil balik ini dengan belajar, mempelajarinya hal tersebut. Baik, yang pertama Nanda, sambil di-sharekan juga materinya dari Ustazah ya. Jadi di sini akil artinya berakal, memahami atau mengetahui. Sedangkan balik yaitu seseorang anak sudah berusia 9 atau 14 sampai 15 tahun. Secara biologis nanti akan mengalami sebuah perubahan-perubahan baik dari segi bentuk tubuh ya, seperti itu Nanda. Tinggi dari segi sikap ya, dengan umur yang kita juga akan semakin bertambah setiap tahunnya. Kemudian di sini para akhwat atau perempuan itu salah satu tanda atau ciri akil baliknya adalah yaitu dengan adanya haid atau menstruasi. Nah, itu dia salah satu ini tandanya seperti itu. Baik, di sini juga dijelaskan bahwa haid adalah
Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit. Jadi bukan darah penyakit ya. Nggih, sambil sambil bisa melihat share ini juga ya, walaupun belum tampak di layarnya Ustazah, sambil didengarkan juga Nanda ya. Jadi tadi haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita, tetapi itu bukan darah penyakit. Nah, karena ada atau proses persalinan itu bukan darah penyakit, bukan darah dari setelah melahirkan, bukan juga. Tetapi itu di mana darah itu keluar secara sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para perempuan seperti itu. Kemudian di sini lama haid kita. Nah, ini yang sudah haid nih. Nah, jadi kita sini ada lama masa haid kita itu ada yang paling pendek itu 1 hari 1 malam, kemudian 3 hari, 7 hari, dan yang paling lama itu adalah 15 hari, itu paling lama banget gitu. Tapi kalau kebiasaan kita itu tentunya 1 pekan ya, antara 6 sampai 7 hari. Kemudian di sini Nanda, kita perlu ketahui juga nih, tanda-tanda menstruasi pada anak perempuan pertama kali seperti apa. Ini anak-anak kelas 6 yang sudah haid pasti tahu nih tanda-tandanya. Jadi kita belajar ya, Nanda kelas 4, kelas 5 yang belum haid juga, sambil kita mengingat kembali, oh begini ketika kita haid, ketika kita awal haid itu. Yang pertama tandanya adalah keluarnya cairan dari vagina kita. Nah, ini misalnya ada flek atau keputihan juga seperti itu yang keluar dari vagina kita. Itu hal yang wajar seperti itu. Kita bisa mengetahui dari hal seperti itu. Jadi jangan takut ketika hal itu keluar dari vagina kita. Itu artinya normal saja bahwa tanda haid itu akan segera kita alami seperti itu nak ya. Kemudian di sini yang kedua, perubahan ini sedikit ini ya, mohon maaf ya kata-katanya, tetapi memang karena ini kita semuanya perempuan, jadi insya Allah nggak apa-apa seperti itu. Nah, perubahan pada puting atau payudara, jadi agaknya membesar dari segi payudara kita. Nah, ini kenapa nak seperti itu? Memang sudah sunatullahnya seperti itu, tanda-tandanya bahwa kita mau dewasa, kita mau remaja, mau akil balik seperti itu, Nanda ya. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhnya rambut di kemaluan kita seperti itu. Jadi dengan adanya itu kita bisa mendeteksikan juga, oh bahwa ini nanti sebentar lagi mau akhir balik nih, mau menstruasi nih, seperti itu. Kemudian juga adanya perubahan bentuk tubuh, yang dulunya mungkin tubuhnya sedikit mungil, sekarang sudah lebih membesar gitu kan, karena apa? Adanya ini tadi masa-masa haid, mau haid tadi nak seperti itu. Kemudian tanda haid juga misalnya tubuhnya jerawat misalnya gitu kan, itu hal yang wajar seperti itu. Ya sudah mengetahui tanda-tandanya kita. Kemudian adanya juga perubahan emosi kita. Misalnya kurang mood seperti itu Nanda, atau misalnya agak kecapean, ya gitu ya. Misalnya juga kita merasa hari ini kok beda dari hari yang berikutnya, sakit perut misalnya gitu ya yang dialami nih. Emosi juga kok hari ini agak baperan misalnya, mungkin sakit dan sebagainya. Nah, itu bisa mempengaruhi juga bahwa kita ada tanda-tanda mau kedatangan bulan tadi atau haid atau menstruasi seperti itu Nanda ya. Oke. Kemudian di sini juga ada mengenal warna darah haid. Nah, ini perlu diketahui juga Nanda semuanya. Kenapa? Karena semua yang keluar dari vagina kita itu berupa darah itu belum tentu semuanya darah haid, juga ada darah penyakit, misalnya darah nifas setelah melahirkan. Nah, kita karena dalam berumur seperti ini, masa pubertas, tentunya darah yang keluar dari vagina kita itu harapannya adalah darah haid atau darah menstruasi. Dan itu sangat wajar. Yang pertama nih, mengenal warna darahnya seperti apa sih darah tersebut ya. Mohon maaf ya kata-katanya, tapi ini insya Allah kaum akhwat semuanya nih, perempuan semua, jadi insya Allah nggak apa-apa kata-katanya. Baik, nah yang pertama itu adalah mengenal warnanya, karena kita perlu mengenal juga, nanti nggak kenal, nggak tahu kita nggak bisa cari solusinya kalau kita belum mengenal yang tersebut. Baik Nanda, yang pertama adalah warna coklat atau merah tua. Nah ini sangat familiar ya, sudah kebiasaan, tidak masalah. Warna coklat itu misalnya mau awal-awal keluar, sama merah tua juga. Dan ketika mengakhirinya pun juga akan seperti itu nanti, sudah kecoklatan, kemudian berubah menjadi menguning, sampai dia putih bersih gitu.
nggak ada ini lagi, gitu ya Nanda ya. Kemudian bisa juga yang kedua adalah warna merah terang. Nah, warna merah terang ini Nanda, ini nantinya ketika proses haid itu hari kedua, hari ketiga, seperti itu Nanda, sudah yang normal, bukan hari pertama lagi. Dan ini siklus dari rasa nyeri kita, itu sudah berkurang, sudah main standar gitu ya, beda dengan hari pertama kita, seperti itu. Kemudian ada juga nih, warna merah muda atau pink, pernah nggak seperti ini Nanda? Nah, ini pernah, tetapi ini kurang familiar atau jarang terjadi. Kenapa? Karena ini terjadi untuk para wanita misalnya yang setelah 7 bulan gitu. Ustazah Huda. Masa haidnya itu kurang jernih, kurang bersih seperti itu. Jadi merah muda, faktor kelelahan juga seperti itu. Dan kita familiarnya coklat, merah tua sama merah terang tadi ya. Halo Ustazah Huda. Sudah sambung lagi nih terkait dengan warna, gitu. Warna merah keabuan. Nah, warna merah keabuan ini bisa terjadi juga. Tetapi Ustazah ini Huda, sangat Ustazah Huda, maaf. Untuk kita. Ustazah Huda. Kenapa? Ini adalah salah satu darah Ustazah penyakit ya Nanda ya. Nah, harus konsultasi ke dokter. Bagaimana cara pengatasannya? Ustazah Huda. Terima kasih banyak. Mohon tulisannya tidak dibikin seni-seni ya, nggak dibikin gores-goresan ya, supaya teman-temannya bisa membaca juga. Oke, terima kasih Nanda. Next lagi berikutnya. Di sini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu adalah sebuah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhi diri dari wanita ketika Mohon haid. maaf Ustazah Huda boleh mendengar mereka sebelum Ustazah mereka suci. Al-Baqarah ayat 222. Inggi, Nanda, terima kasih ya yang setia mendengarkan, kemudian tidak menggores-goreskan supaya teman-temannya bisa membaca slide yang ada di tampilan. Terima kasih banyak Nanda. Nah, baik Nanda. Nah, jadi ketika wanita haid itu tersebut maka tidak boleh untuk melakukan kegiatan fardu seperti sholat, puasa, tawaf ya, menyentuh mushaf, membaca Al-Quran. Namun untuk membaca Al-Quran sendiri ada masing-masing ulama memberikan pendapat yang berbeda. Artinya boleh membaca Al-Quran tanpa harus menyentuh mushafnya. Kemudian juga boleh membaca Al-Quran dengan bentuk hanya untuk zikir. Boleh juga membaca Al-Quran ketika haid dengan niat belajar. Boleh juga membaca Al-Quran ketika haid dengan niat apa? Murojaah. Ustazah Huda, Ustazah Huda. Cek Ustazah Huda. Mohon maaf Ustazah Huda. Bentar ya Nanda ya. Ustazah Huda. Inggi, Ustazah. Nah ya, tadi ada Ustazah Mia. Inggi. Ustazah mohon maaf menyelang Ustazah lah. Suara ulun terdengar lah Ustazah Huda. Inggi. Inggi. Sebentar Ustazah lah, kita stop sebentar supaya layar yang ditampilkan ini bisa bersih dan bisa mudah terbaca oleh anak-anak. Siap Ustazah, siap. Anak Ustazah yang solehah, Ustazah meminta tolong selama Ustazah Huda memaparkan materi beliau, tolong tidak ada yang menggunakan kreativitasnya pada tempat yang salah. Boleh nanti mewarna, boleh nanti menggambar, tetapi pada media yang sesuai. Jadi saat nanti share screen dilakukan, tolong tidak perlu anak ustazah menggores layar HP ataupun melakukan tulisan-tulisan di layar supaya tulisan bisa terdengar, bisa terlihat, teman-teman bisa menyimak dengan baik, dan insya Allah anak ustazah materi hari ini adalah materi yang sangat penting untuk Pian. Kenapa? Karena ini adalah salah satu keistimewaan anak perempuan. Hanya perempuan yang mengalami fase seperti ini. Fase menstruasi itu hanya dialami oleh perempuan. Ini sangat penting bagi anak ustazah khususnya kelas 4, 5 dan kelas 6 SD. Jadi tolong disimak, tolong diikuti, tolong dilaksanakan adab Zoom-nya supaya materi yang disampaikan hari ini bisa maksimal kita dapatkan. Itu saja Ustazah, boleh nanti setelah materinya di-share, boleh nanti dilanjutkan.
Jadi minta tolong anak ustazah, anotasinya tolong tidak dilakukan. Menulis-menulis di layar itu tidak perlu. Silakan Ustazah Huda. Inggi, terima kasih banyak Ustazah Mia. Inggi, Nanda, terima kasih banyak ya Nanda. Bisa menempatkan kreativitasnya dulu sebentar di tempat yang lain. Dan kembali kita fokus untuk belajar mengenai kajian kita hari ini. Baik Ustazah, sambung ya nak ya. Ustazah Mia, apakah kita ulang atau disambung? Boleh dilanjutkan aja Ustazah. Oke, terima kasih banyak Ustazah. Baik Nanda, tadi Ustazah Huda sudah sampai ini ya, untuk kita wanita atau perempuan yang sedang haid, yaitu maka dilarang nanti kan untuk sholat, puasa, tawaf, menyentuh mushaf atau Al-Quran nih, nggak boleh kan baca Al-Quran. Tetapi para ulama juga memberikan fatwa-fatwa yang berbeda terkait dengan hal tersebut dan adanya rukhsah atau keringanan dalam membaca Al-Quran tersebut. Jadi kita ikut yang mana boleh. Kalau Ustazah pribadi, karena kita buat pembelajaran ya, maka kita gunakan tetap harus membaca, menyentuh mushafnya tersebut, seperti itu. Jadi ada fatwa ulama yang menyampaikan bahwa untuk membaca Al-Quran bagi wanita atau perempuan yang haid diperbolehkan. Selama itu kita niatkan yang pertama apa? Untuk belajar. Kemudian murojaah, seperti itu. Atau zikir, juga boleh, seperti Nanda ya. Baik, sudah lanjutkan. Ustazah Huda, mohon maaf, ini share screen-nya pas ya? Maksudnya ini slide yang ke-9 saja. Inggi, lanjutkan Ustazah. Yang ini mulai yang ini yang saja. Lewat sudah? Iya, lewat. Oke. Yang ini? Iya, oke. Oke. Next. Oke. Nah, kemudian di sini ada nih selesainya masa haid ya, dengan adanya tanda masa haid itu juga ada seperti itu. Selain kita misalnya yang bisa mengukur hari masa haid kita misalnya 1 malam 1 hari, Masya Allah benar lah nak lah sebentar gitu loh. Tapi itu sangat jarang sekali seperti itu. 3 hari juga bisa selesai, tapi sangat langka juga. Nah, ini yang paling aman itu adalah 6-7 hari kita sudah bisa ukur nih. Nah, dan adanya nanti kita lihat lagi nih dari jenis haid kita ini warna apa, seperti itu. Apakah masih warna merah terang tadi? Gitu ya, Nak ya. Jadi di sini selesainya masa haid adalah dengan adanya gumpalan atau lendir putih seperti keputihan yang keluar dari jalan rahim. Namun, bila tidak menggumpal adanya lendir putih ini, maka bisa dengan mengeceknya menggunakan kapas putih seperti itu Nanda. Nah, kemudian juga jika kapas itu tidak terdapat bercak lagi dan warnanya itu bersih, maka kita itu sudah bisa untuk bersuci. Nah, menghilangkan dari hadas besar kita sudah bisa. Tetapi itu diukur juga Nanda dengan lamanya masa haid tadi. Kalau masa haidnya misalnya baru kebiasaan kita baru 2 hari gitu ya, artinya itu mungkin ini aja jeda aja gitu loh, darah itu nggak keluar sebentar gitu. Tapi kalau kita sudah biasanya sudah mengukurnya bulan Januari misalnya 7 hari, nah berarti Februari mungkin juga akan berkisaran seperti itu sambil dicek kembali juga jenis darah itu tersebut itu ya sudah berbentuk keputihan, memutih sampai hilang sama sekali seperti itu. Kemudian di sini sebagaimana disebutkan bahwa dahulu para wanita mendatangi Aisyah radhiyallahu an dengan menunjukkan kapas yang terdapat pada cairan kuning. Nah, dan kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan seperti ini, la ta'jalna hatta tarayna su'atal bayda'a. Nah, artinya janganlah kalian terburu-buru sampai kalian melihat gumpalan putih. Jadi ketika kita ingin menentukan pun juga akhir masa haid itu, kita jangan sampai terburu-buru. Mau cepat-cepat nih, apalagi di bulan Ramadan misalnya Nanda, nggak mau banyak ketinggalan puasanya, nanti kebanyakan bayar puasa gitu. Jadi baru 2 hari, 3 hari, enggak darah ini sudah enggak kada terlihat misalnya cepat-cepat buru-buru mau mandi wajib seperti itu. Nah, tidak seperti itu ukurannya. Nah, jadi intinya adalah kita melihat dulu nih gumpalan putih tersebut ada atau enggak ada, sudah bersih atau enggak ada lagi seperti itu Nanda ya. Dan juga patokan hari tadi penting juga. Makanya biasanya kita harus mengingat juga nih masa haid kita itu misalnya berapa hari, 7 hari kah, 8 hari kah, 10 hari kah, atau 15 hari.
Ulun ustazah mau cepat aja nih, mumpung gak ada keluar juga lagi, misalnya 1 hari selesai. Nah, ini patokannya kita lihat dulu nih kebiasaan kita seperti apa Nanda. Ya Nanda ya, seperti itu. Berikut next lagi. Oke. Nah, sebelum kita untuk membersihkannya, cara membersihkannya, di sini juga kita ada ketika haid nih, maka kita wajibkan untuk bagaimana darah yang ada di vagina kita itu tidak mengotori bagian dari misalnya pakaian kita, tempat yang kita gunakan dan sekitarnya supaya bersih gitu nanti. Artinya kita harus pakai sesuatu agar bisa membalut gitu loh, maka disebutlah dengan pembalut ya. Bagaimana darah itu tidak mengotori tempat sekitar kita maupun daerah juga pakaian kita. Yang pertama di sini, nah cara pemakaian pembalut ya, pilihlah pembalut dengan ketebalan, daya serap, bentuk dan gaya yang sesuai. Nah Nanda, di sini maksudnya adalah supaya kita lebih nyaman loh, kita melangkah lebih nyaman, bergerak-geriknya lebih nyaman juga tentunya, ya kan? Karena apa? Kita menggunakan pembalut itu yang nyaman dengan kita. Itu insya Allah Ustazah sangat yakin Nanda sangat terarahkan oleh mama atau bundanya masing-masing dengan hal tersebut. Berikutnya, nah, kenakan pembalut pada posisinya. Ini harus benar-benar nih kita meletakkannya nih, jangan sampai nanti misalnya agak kemajuan, kemunduran. Ini nanti akan mempengaruhi apa? Itu tadi buat posisinya tadi bagaimana dia nggak tembus gitu loh sampai ke celana panjang kita, nggak tembus sampai ke pakaian-pakaian kita seperti itu karena posisi pemasangannya pun bagus. Ya gitu ya. Berikut next lagi. Ini singkirkan pembungkus atau kotak singkirkan pembungkus atau kotak pembalut. Nah, jadi maksudnya adalah ketika kita ingin memasang itu tersebut kan masih ada kotaknya atau sisanya apa. Nah, itu nggak bisa langsung dipasang aja dong ya ke celana kita kan nggak bisa ya. Harus kita perekatnya itu dilepas gitu loh. Nah, dilepas dulu. Ini Ustazah yakin kalau anak-anak kelas 6 sudah mantap betul nih. Mungkin yang akan belajar itu kelas 4, Nanda ya, kelas 5 juga tentunya. Jadi benar-benar nanti erat itu, ada perekatnya itu dipasangkan dengan benar. Bungkusnya itu dibuang gitu maksudnya, Nanda ya. Berikutnya adalah buka penutup atau sayap pembalut dan lepaskan lapisan perekatnya. Nah, jadi kan panjang di bagian belakang yang menempel di tengah. Iya saja, kena. Waalaikumsalam, kenapa saja? Ada ya penaruhannya. Kemudian lagi pasang bagian pembalut yang perekat pada celana dalam kita itu yang sesuai. Nah, nanti ini juga akan mempengaruhi nyamannya kita juga. Nah, untuk pemasangan ini kapan bisa ganti-gantinya pembalut ini itu tergantung kita. Misalnya yang haidnya itu sangat deras banget tentunya untuk mengganti pembalut itu semakin cepat dia. Kalau agak lama aja nggak apa-apa, misalnya tahan setengah hari misalnya boleh gitu kan. Yang penting kita nyaman. Ya kalau kita sudah nggak nyaman, agak lembab juga ya udah diganti seperti itu pembalutnya dengan pembalut yang baru. Next. Nah. Kemudian di sini dari beberapa sumber disebutkan ada satu. Ustazah Huda. Ustazah Huda. Iya. Saja izin sebentar. Ada yang mohon maaf memotong kepada Ananda Hana. Dan tadi ada 2 Ananda yang menulis mencoret di layar. Tolong tidak dilakukan lagi anak. Mudah-mudahan nanti bisa terlihat dengan jelas layarnya. Jadi bisa dihentikan dulu kreativitasnya sebentar saja. Silakan Ustazah Huda dilanjutkan. Tinggi, terima kasih banyak Ustazah Mia selaku moderator kita, Masya Allah yang sangat mengarahkan. Nah Nanda, nanti boleh berkreativitas tapi di lain tempatnya. Kalau sekarang kita fokus dulu yuk sebentar. Oke, terima kasih ya Nanda semua. Baik Nanda, tadi sudah ada cara kita cara memasang pembalut yang benar ya. Perekatnya harus dipasang betul, posisinya juga gitu ya. Supaya nyaman kita ketika menggunakannya. Nah, kemudian di sini ini bagaimana sih cara melepasnya nih? Pembalut sudah penuh loh di celana kita. Jadi kita sudah agak lembab loh, sudah nggak enak banget. Dan mau membersihkannya seperti apa sih caranya? Ini kita harus belajar juga. Nggak boleh asal buang-buang gitu aja. Buang ke sana, buang ke situ gitu ya. Kan najis ya. Jadi harus kita
ini belajar gitu bahwa kita bagaimana taharah kita, kebersihan kita itu terjaga. Kenapa taharah itu sangat dianjurkan, kebersihan itu sangat dianjurkan karena yang tentunya adalah kita lakukan untuk melaksanakan ibadah fardu seperti sholat misalnya. Masa kita mau sholat kita kurang bersih misalnya tersentuh najis di mana-mana kan nggak mungkin ya, mana mungkin Allah terima ibadah kita kalau kita masih berada di zona-zona yang berada kotoran najis dan sebagainya. Oleh karena itu bagaimana sih cara membuang atau membersihkan pembalut yang benar? Nah, jadi di sini dari beberapa sumber yang disebutkan bahwa Rasulullah pun juga tidak ada memberikan spesifikasi ya atau larangan bagaimana cara membuang pembalut tersebut gitu ya Nanda. Tetapi di sini yang perlu kita ketahui adalah untuk membersihkan darah tersebut ya ketika haidnya menempel, intinya bagaimana caranya kita agar ya darah haid itu tidak menempel di bagian pakaian kita, di tempat kita, di rumah kita, di lantai. Nah itu bagaimana terhindar dari itu. Nah najis itu terhindar, nggak ada seperti itu. Jadi bagaimana cara kita supaya bagus itu ya Nanda ya. Jadi di sini yang pertama adalah ada yang mengatakan juga bahwa setelah kita melepas itu tadi, silahkan langsung kita gulung-gulung, kita masukin dalam plastik seperti itu, langsung buang. Tetapi buangnya di tempat yang aman, nggak sembarangan, yang nggak ada orang yang bisa mengambilnya lagi gitu loh nak. Aman gitu. Bak sampah misalnya, memang tempat khusus pembuangan tersebut. Tetapi kalau ustazah itu lebih kita harus lebih bertaharah, lebih suci lagi. Nah tadi misalnya nih, pembalut yang tadi sudah ada di celana kita sudah 1 hari itu kelamaan ya, setengah hari itu sudah penuh dengan kotoran darah tadi, mau kita hilangkan. Nah itu kalau menurut ulama tidak ada acara spesifikasi, misalnya mau membuang langsung kah atau mau dibersihkan dulu kah, itu terserah dengan kita, hanya tergantung dengan taharah masing-masing. Nah, boleh membuangnya dengan langsung, dengan catatan bahwa ketika kita membuang itu harus benar-benar dirapikan dulu, jangan sampai darah itu berceceran, seperti itu nggak boleh. Nah, oleh karena itu mengantisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nanti kotor di semua tempat misalnya. Nah, untuk membuang tersebut, cara membersihkan pembalut tersebut harus juga dengan sebaik mungkin. Yang pertama di sini adalah cara membuang pembalutnya ketika haid bekas haid itu adalah melipat dan membungkus pembalut bekas haid dengan tisu kertas atau plastik dilipat. Nah, sebelum kita lipat, Nanda, kita silakan ke kamar mandi dulu ya, ke toilet dulu. Boleh juga Nanda, mau dibersihkan dulu sampai dikucek dulu, sampai benar-benar tuh pembalut itu bersih gitu. Ya, itu lebih aman. Ustazah lebih suka itu, walaupun itu nggak ada di hadis ya, tetapi terkait dengan taharah itu bagus gitu ya. Jadi ketika kita membuang pembalut sisa setelah dikucek-kucek tadi di kamar mandi tadi, kotorannya itu hilang, najisnya hilang, baru deh pembalut itu diputih kembali kan. Nah, itu kita gulung-gulung lagi, kita kecilin, baru dimasukin lagi ke kresek atau tisu atau plastik seperti itu. Itu lebih amannya Nanda. Kenapa? Itu lebih terjaga buat taharah kita. Dan ketika kita membuang ke tempat sampah, itu sudah mengurangi kadar kotoran tersebut gitu. Karena kotoran yang banyak itu sudah kita buang di toilet tadi, di kamar mandi sudah kita kucek-kucek tadi dulu gitu. Tetapi ulun males ustazah, ulun males mau aja buang gitu. Oke, kalau mau langsung kita buang bisa, tetapi aturannya adalah harus lebih memperhatikan lagi bagaimana pembalut yang ada banyak kotoran atau najis tadi itu tidak berceceran tadi. Harus berhati-hati betul kita membungkusnya, membuangnya ke tempat sampah itu, jangan sampai nanti nggak terlalu erat membungkus pembalut tadi, nggak boleh seperti itu. Harus memperhatikan taharah kita, kebersihan kita Nanda ya. Ini sangat penting sekali, jangan sampai nanti ada masih bekas-bekas darah atau kotoran itu yang menempel ke pakaian kita, ke tempat lantai kita, di rumah kita misalnya. Nah, itu sangat diperhatikan sekali Nanda. Kemudian berikutnya, membuang pembalut yang telah dibungkus tadi ke tempat yang telah disediakan. Nggak boleh di sembarangan, nanti membuangnya di jalan misalnya, atau membuangnya atau ditinggal di tempat kamar mandi misalnya. Nah, ini sangat rawan sekali ya. Jangan sampai nanti ketika kita turun ke sekolah misalnya dan kita lagi haid nih mau ganti pembalut, pembalutnya yang berisi kotoran tadi atau darah najis tadi ditinggalin aja di kamar mandi atau di toilet WC-nya. Kan
Kan tidak boleh. Kenapa Ustazah nggak boleh? Yang tentunya itu adalah kotoran yang harus dibuang, harus dibersihkan seperti itu. Apalagi nanti yang membersihkannya itu adalah tim kebersihan Ustadz misalnya melihat hal tersebut. Nah, itu kan sangat tidak wajar, Nanda. Orang kan kaget kan gitu, Nanda. Berbeda ketika nanti yang masuk di kamar itu berikutnya, di tempat WC itu, ketika kita meninggalkan tempat tadi, itu adalah ustazah. Mungkin ustazahnya akan membantu untuk merapikan tadi kan, membersihkan. Nah, oleh karenanya, dari diri kita pribadi sendiri harus menjaga betul kebersihan kita. Walaupun hanya sekadar membuang pembalut, membersihkan pembalut, itu harus bersih sekali. Nah, kalau dibersihkannya. Baik, Nanda. Kemudian terakhir, nah setelah masa haid kita habis dengan ada tanda ya tadi keputihan putih, kita menggunakan kapas juga mengecek lagi ya kebiasaan kita 7 hari atau berapa hari sudah kita lakukan juga nih, pas aja nih sudah berakhir masa haid, maka yang kita harus lakukan adalah untuk membersihkan seluruh anggota tubuh kita supaya kita bisa bersuci, nah supaya kita bisa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah seperti ibadah fardu, sholat, yang baca Al-Quran, puasa, seperti itu. Maka yang kita haruskan adalah mandi wajib atau mandi setelah haid, itu perlu ya. Itu berbeda nanti mandinya. Ulun ustazah pas haid pun mandi juga ustazah. Iya, memang kita harus mandi 2 kali sehari kan, atau 3 kali sehari, benar aja. Tetapi ini mandinya yang spesial, yang wajib kita lakukan, Nanda, setelah masa haid itu tadi berakhir. Masa haid berakhir tadi adalah dengan tandanya macam-macam loh, Nanda. Misalnya nih sudah sesuai kebiasaan kita selesai 7 hari, nggak ada lagi tuh keluar najis kotorannya, darah haidnya nggak keluar lagi. Kemudian sudah ada warna keputihan juga, artinya putih bersih nih, artinya sudah bisa kita melakukan untuk mandi wajib tersebut. Makanya mandi wajib, mandi setelah haid supaya kita bersih dari najis hadas besar dan kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah seperti sholat fardu, ya sholat sunnah, puasa, baca Quran, tawaf, mau umroh misalnya. Nah bisa kita seperti itu, Nanda ya. Baik, di sini kita akan belajar bersama-sama tata cara mandi wajib atau mandi setelah haid seperti itu, Nanda. Dan itu harus disegerakan, nggak boleh misalnya ulun ustazah kebiasaan 8 hari, tapi ulun males hari ini mandi, nggak mau masih pengen berlama-lama santai, nggak mau sholat, nah itu nggak boleh, berdosa kita, maka harus disegerakan seperti itu. Maka bersegeralah untuk mandi wajib. Di sini tata cara mandi wajib yang pertama adalah kita memasang niat dulu. Nah, kalau niat itu adanya di mana, Nak? Letaknya niat di dalam hati. Kalau ada yang terlafalkan seperti yang sudah contohkan ini, itu adalah lafal. Nah, lafaz dari niat kita boleh dibacanya. Tetapi kayak apa Ustazah Huda kalau di kamar mandi? Kalau mau di kamar mandi, mau membaca lafaznya juga itu tidak boleh terdengar, karena kita di dalam kamar mandi nggak boleh ngomong, apalagi sampai membaca ayat-ayat gitu, Nak ya, atau membaca sesuatu tuh nggak boleh. Jadi pelan-pelan aja. Nawaitul ghusl Raf'il hadasil akbari minal haidi fardon lillahi ta'ala. Itu pelan-pelan, komit aja mulut kita, pelan aja seperti itu, nggak ada suara. Tetapi itu kan lafaznya aja, Nak. Nah, yang paling penting itu adalah niat, pasang niat kita di dalam hati seperti itu. Sahajak aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala seperti itu. Kemudian juga nih banyak loh, Nak, variasi untuk bagaimana sih niat kita. Nah, kalau seperti yang Ustazah tampilkan di layar ini adalah familiarnya, kebiasaan, atau ibarat sudah sangat banyak orang yang menggunakan seperti ini untuk lafaz dan niatnya. Ada juga misalnya nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari an jami'il badani, misalnya untuk seluruh tubuhku, langsung fardan lillahi ta'ala. Itu agak sedikit panjang ya. Kemudian ada juga yang lebih pendek seperti ini. Dia maksudnya umum. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar, ya, fardon lillahi ta'ala, tanpa menyebutkan minal haidinya. Tidak masalah, tidak mengapa. Karena ini adalah bagian dari
apa hadis besar. Jadi ketika kita menyebutkan misalnya minal haidhi atau kita tinggal itu juga tidak masalah. Yang penting niatnya itu sama sampai gitu. Nah, kita mensucikan diri kita, mandi kita itu dari hadis besar ya, supaya hilang nih semua hadis besarnya. Itu karena Allah Ta'ala seperti itu. Kemudian langkah yang pertama adalah membersihkan kedua tangan kita. Nah, kita bersihkan kedua tangan kita, enak ya. Kita bersihkan lagi sela-sela jari kita, jari-jarinya, kemudian juga apa yang ada bagian lubang-lubang semuanya, misalkan lubang telinga, mata dikucek-kucek dulu, hidung ya, dibersihkan lipatan-lipatan misalnya nih, ketiak, di bawah ketiak kita, di bawah paha-paha kita, semuanya jari-jari kaki kita bersihkan dulu seperti itu. Itu sebelum kita mandi tadi. Harus kita bersihkan betul-betul ya, Anda ya. Supaya apa? Kita benar-benar suci, benar-benar bersih, dan kita siap nanti untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan ibadah kita diterima Allah seperti itu. Kemudian di sini membersihkan bagian tubuh yang kotor dengan tangan kiri. Ya, bisa dengan tangan kiri kita apa misalnya kan darah ada yang nempel di mana, misalnya kita bersihkan dulu seperti itu. Benar-benar kita bersihkan. Nah, ya. Kemudian mengulang mencuci tangan. Kemudian tangan dicuci lagi. Ya, pastikan karena kita tadi kan setelah membersihkan kotoran-kotoran nih, misalnya ada apa di telinga, misalnya ada apa di bawah pantatnya, ada apa, bawah ketiaknya ada apa juga. Nah, kemudian kita bersihkan lagi tangan kita seperti itu. Kemudian di sini berwudu kita dengan niat wudu. Nah, di situ kita bersihkan ya, tangan semuanya sudah ya. Nah, tubuh kita sudah juga nih bersihkan tadi, terhindar dari najis sudah. Kemudian berwudu. Berwudu ini seperti wudu biasa kita ya, itu berwudu. Yang tidak perlu sudah sebutkan lagi nak ya. Kemudian nanti membasuh kepala 3 kali sampai ke pangkal rambut. Nah, membasuh kepala ini dengan sekaligus kita niat tadi kepala. Boleh juga membasuh kepala dengan ini nak, ambil curupin air gitu ya. Sela-sela jarinya seperti ini, resap-resapkan dulu. Boleh seperti itu. Ya, seperti itu juga ya. Nah, kapan Ustazah kita mau niat tadi? Niat tadi yang pertama itu ada berbeda pendapat ulama. Yang pertama Anda bisa ketika kita di awal kita melakukan niat tersebut, ketika apa kita sudah mulai membersihkan, itu niat sudah kita masukkan. Kemudian menurut pendapat ulama yang berikutnya adalah ketika kita mengguyurkan air ke kepala kita, kita pasang niat kita. Sahajaku mandi wajib untuk mensucikan dari hadis besar setelah haid karena Allah Ta'ala dah guyurkan. Itu ya sebanyak 3 kali. Kemudian berikutnya adalah, nah masih lagi tadi jari-jari kepala lagi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah mengguyurkan air sebelah kanan, kemudian kiri kita, dan ke seluruh tubuh kita. Dan jangan lupa selalu menggunakan sabun kita supaya untuk sehat, Anda ya, dan shampoo juga untuk kelembutan kulit kepala kita dan rambut kita. Seperti itu Nanda ya. Nanda, jadi sedikit dari Ustazah penyampaian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti setelah ini kalau ada yang ditanyakan, Ustazah persilahkan ya. Ustazah akhiri dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat Nanda semua. Mohon maaf atas kekurangan dari Ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun serahkan kepada Ustazah Mia. Terima kasih Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah Huda sudah menjelaskan, memaparkan materi tentang kajian akil balik. Lengkap banget Ustazah lah, luar biasa Ustazah Huda mempersiapkannya. Selanjutnya anak Ustazah kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua itu adalah pemaparan materi dari tim UKS. Jadi kalau tadi Ustazah Huda memaparkan materi tentang akil balik itu dari segi agama kita, yang pasnya itu seperti apa sih kita bersikap. Nah, kemudian nanti setelah ini akan dipaparkan lagi tambahan dari Ustazah di tim UKS mengenai apa saja yang perlu kita lakukan dari segi kesehatan. Karena anak Ustazah memang kalau kita tidak membersihkan bekas-bekas sisa-sisa haid tersebut, maka otomatis juga akan berdampak kepada kesehatan kita, khususnya di organ kelamin kita. Selanjutnya Ustazah Maulidah kah nanti yang menyampaikan? Jannah saja. Ustazah Jannah. Ustazah Jannah sudah ada? Ustazah Rahmaniyah bisa di-share. Kita tunggu sebentar, naklah.
Oke, selanjutnya anak Ustazah, setelah ini Ustazah Jannah dari tim UKS akan memaparkan mengenai organ yang sangat berkaitan erat dengan peristiwa akil balik pada perempuan, yaitu organ reproduksi perempuan. Tolong nanti disimak. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti setelah sesi dari Ustazah Jannah itu selesai. Ustazah kembali berharap mudah-mudahan anak Ustazah bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan adab yang baik, khususnya di bagian anotasi atau menuliskan di layar-layar itu tolong di stop dulu naklah. Oke, selanjutnya kepada Ustazah Jannah, waktu dipersilahkan. Ustazah Jannah. Mungkin Ustazah Rahmania diperlihatkan aja saja apa slide-nya dulu saja. Ini sambil Ustazah Mia mungkin dibimbing. Baru masuk ini Ustazah Jannah. Slide-nya muncul saja. Sudah muncul Ustazah. Slide-nya sudah muncul. Ustazah Jannah. Oh, suaranya tidak bisa. Ustazah Maulida ada di room lah Ustazah. Nah, bisa. Alhamdulillah, Inggi. Silakan Ustazah Jannah bisa dimulai. Ya, terima kasih banyak kepada Ustazah Mia. Terima kasih kepada para panitia hari ini yang memberikan kesempatan kepada Ustazah tentunya. Ini video Ustazah belum ya? Slide-nya aja nggak apa-apa Ustazah, soalnya setelah dilihat kan isi slide dengan isi videonya sama aja. Jadi ini kebetulan yang ditampilkan itu slide-nya saja. Oke ya, kenapa? Ya, terima kasih ya kepada para panitia hari ini yang memberikan kesempatan kepada Ustazah. Ustazah langsung saja ya menyampaikan materi pada hari ini. Yang pertama, sistem reproduksi perempuan ya. Nah, di sini ada organ reproduksi perempuan. Yang di sini itu adalah mana ini? Yang pertama itu ovarium. Yang ada di sebelah kiri itu ya, kiri dan kanan itu adalah ovarium atau sel telur. Kemudian yang ini itu adalah saluran atau tuba. Yang agak besarnya di sini, yang paling besar, organ paling besar itu ada uterus atau rahim. Kemudian di dalam dari uterus itu ada lapisan atau dinding rahim dinamakan endometrium namanya. Kemudian untuk yang di depan ini adalah serviks atau mulut rahim. Yang terakhir itu adalah vagina atau alat kelamin perempuan. Nah, ini saja menceritakan tentang menstruasi atau haid. Menstruasi adalah proses seluruh atau luasnya endometrium atau dinding rahim dari sel telur yang tidak dibuahi atau mati. Berlangsungnya fase menstruasi atau haid ada 3 sampai 7 hari. Tetapi untuk setiap perempuan berbeda-beda. Tadi kan dari Ustazah Huda ada yang cuma 1 hari, 3 hari, 6 sampai 7 hari. Ada yang sampai 15 hari. Nah, itu kan tadi setiap perempuan itu berbeda-beda. Nah, kemudian bila lebih dari 7 hari atau haidnya lama dengan kondisi darahnya yang banyak atau hingga menyebabkan anemia, disertai nyeri haid, disarankan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, puskesmas atau ke rumah sakit. Karena kita tidak tahu di dalam organ reproduksi perempuan itu apa yang terjadi, ya. Tapi secara normalnya itu hanya
darahnya biasa saja, tidak terlalu banyak, seperti itu. Selanjutnya, nah, siklus menstruasi atau haid berulang. Itu normalnya antara haid saat ini hingga haid pertama selanjutnya. Nah, untuk siklus haid sendiri tergantung kondisi masing-masing. Bisa jadi lebih cepat atau lebih lambat. Contohnya, nah, siklus haid pada bulan Januari adalah 31 hari. Ini ada tanda panahnya ya. Tanda panahnya itu bulan Januari itu haidnya adalah pada tanggal 11 Januari. Kemudian di bulan Februari adalah 10 Januari. Saat dijumlah adalah 31 hari dari haid pertama sampai hari haid selanjutnya, ya kan? Berarti siklus haidnya di sini adalah 31 hari. Untuk siklus haid sendiri, setiap bulan itu bisa saja berbeda. Ada yang, ini kan tadi hitungannya 31. Ada yang 32, 33, ada yang lebih panjang dari itu. Ada yang 35, tadi kan batas minimalnya, maksimalnya itu yang dari 21 sampai dengan 35 hari. Nah, untuk siklus haid sendiri kan tuh berbeda-beda ya. Nah, ditandai sendiri nanti kalau di rumah ya. Nah, terima kasih. Sudah selesai penyampaian materi dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Jannah untuk paparannya. Jadi anak Ustazah hari ini alhamdulillah kita dapat 2 materi dari Ustazah Huda dan dari Ustazah Ustazah Jannah. Itu materinya sangat berkaitan erat dengan kita. Setelah ini Ustazah akan buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi anak Ustazah yang mau bertanya, boleh diaktifkan mic-nya atau dituliskan di kolom chat. Tuliskan di kolom chat. Kalau misalkan anak Ustazah mau bertanya atau kalau misalkan mau langsung bertanya juga boleh. Silahkan anak Ustazah, sambil Ustazah cek kolom chatnya. Ada yang mau bertanya? Sambil menunggu naklah. Jadi memang untuk siklus menstruasi ini memang ada beberapa anak ustazah yang ustazah sering ustazah dampingi khusus untuk kelas putri. Biasanya memang ada yang siklusnya itu tidak teratur. Nah, ada beberapa hal yang kadang membuat seorang perempuan siklusnya itu tidak teratur. Itu bisa karena pengaruh makanan, bisa karena mohon maaf anak ustazah banyak yang dipikirkan atau istilahnya itu stres. Nah, kadang ada beberapa hal-hal itu menjadi penyebab seseorang tidak teratur sehingga kesulitan untuk menandai di kalendernya. Nah, ada juga beberapa anak ustazah yang di awal-awal menstruasi atau haidnya itu setelah sekali menstruasi itu nggak menstruasi lagi, itu lama. Itu juga bisa terjadi pada beberapa anak. Ada juga yang sampai 1 bulan 2 kali menstruasinya, itu juga bisa saja terjadi. Cuma seperti yang tadi Ustazah Huda sampaikan, kalau misalkan menstruasi itu lebih dari 15 hari, maka itu dianggap pian itu sebenarnya sudah suci naklah. Jadi boleh mandi wajib lalu dibawa sholat. Itu darah penyakit ya Ustazah Huda tadi? Iya, darah penyakit. Tinggi. Jadi anak Ustazah, perempuan itu oleh Allah dikasih keistimewaan. Dikasih keistimewaan kenapa? Karena yang namanya darah haid itu kan sebenarnya kalaunya tertumpuk di dalam tubuh kita itu akan menjadi penyakit. Tetapi luar biasanya Allah buat mekanisme di dalam tubuh kita sehingga kita bisa secara teratur membersihkan tubuh kita dengan adanya keluar darah haid. Ada yang mau ditanyakan anak Ustazah? Di sini Ustazah cek di kolom chat itu tidak ada yang bertanya. Kemudian kayaknya jelas aja ya nak? Tidak ada yang mau ditanyakan? Yakin? Oke, kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, anak Ustazah tolong dilihat di kolom chat itu ada absen.
Mohon maaf tadi Ustazah terkirim link absen yang salah. Jadi di sini akan Ustazah kirimkan link absen yang betul, yang bagian belakangnya itu ada angka 246. Nah, silakan diisi dulu link absennya. Sebentar. Silakan diisi dulu link absennya supaya bisa menjadi bukti bahwa anak Ustazah hari ini mengikuti kegiatan kajian akil balik. Tidak ada ya yang bertanya ya? Berarti paparan materi dari Ustazah Huda dan dari Ustazah Jannah itu sudah sangat lengkap sampai-sampai ada yang bertanya ini. Nah, Inggi, kalau misalkan pian malu anak Ustazah bertanya langsung di chat nak lah, boleh private ke Ustazah boleh. Ustazah, ini ada satu pertanyaan. Iya, kalau haidnya putus-putus gimana Ustazah? Nah, minta tolong salah satu boleh atau keduanya boleh menjawabkan kira-kira kalau haidnya putus-putus gimana Ustazah? Cara ngitungnya bagaimana Ustazah? Karena kan kadang ada memang orang yang putus-putus itu kalaunya tidak dihitung putus-putus lebih 15 hari padahal sudah Ustazah haid. Jadi bingung kadang anak-anak harus mandi wajibkah ataukah bagaimana Inggi? Bisa dijawabkan Ustazah, silahkan. Inggi, Ulun izin menjawabkan. Terima kasih banyak Ustazah Mia dan terima kasih banyak Nanda yang telah bertanya bagaimana kalau haidnya diputus-putus Nanda ya. Nah ini Nanda kita Masya Allah banget nih pertanyaannya. Jadi kan sudah bisa juga nih memberikan wawasan juga nih ke teman-teman semua. Nanti gimana kalau putus-putus haidnya? Ini Nanda, ketika kita awal haid tersebut maka insya Allah ketika kita kondisi seperti ini masih usia remaja seperti ini haid itu insya Allah normal ya, pertama kali itu pasti normal dan kita akan dapat mengukur berapa lama masa haid kita. Nah kalau misalnya Ustazah Huda nih dulu kelas 5 SD sudah haid dulu, itu sudah orang tua Ustazah Huda sudah ini ngasih wanti-wanti di awal, tolong catat di kalender berapa misalnya. Dan itu Ustazah karena masih remaja banget, anak-anak banget, itu tidak kurang lebih dari 7 hari gitu. Alhamdulillah seperti itu. Kemudian berikutnya dengan tanggal tersebut sekian-sekian. Berikutnya di bulan berikutnya lagi, nah nanti kita akan ini lagi nih, akan sudah ada tanda lagi kan di hari tersebut, walaupun nanti waktunya juga bisa berubah-ubah ya Ustazah Mia ya, Inggi, karena kan sesuai dengan ini kan siklus kondisi kita juga, fit atau kitanya juga, stres kita juga itu kan juga bisa mempengaruhi. Jadi ada pola sedikit berubah untuk waktu haid kita. Nah kalau kita biasa standar aja, santai aja, enjoy terus, maka haid itu pun juga akan normal nanti datangnya seperti itu. Anggap saja nanti tanggal 1 misalnya supaya nyaman nih, tanggal 1 sampai tanggal 7 berarti kan 8 selesai. Berikutnya di bulan berikutnya itu ada tanggal tersebut juga hal kita lakukan. Tapi bedanya adalah kenapa di hari kedua ini kok putus-putus, mungkin di hari kedua ya Nanda ya, di hari ketiga misalnya. Di hari ketiga itu terhenti gitu loh. Di hari ketiga terhenti, wah berarti 2 hari aja lah nih gitu kan. Kemudian ternyata mau sholat nih sudah nih gitu ya. Kemudian ada lagi di hari ketiga gitu. Hari kedua lagi terhenti, hari ketiga ada lagi seperti itu Nanda. Hari keempat putus lagi, 5 ada lagi. Nah itu tadi itu sangat wajar juga kalau menurut Ustazah. Kenapa? Karena faktor dengan siklus kita, kesehatan kita, kondisi kita fit atau tidaknya, banyaknya pikiran kita juga salah satunya seperti Ustazah Jannah sampaikan tadi, seperti itu kondisi kita juga ya anak ya. Jadi itu tadi patokannya adalah kita mengukur dari masa lama haid kita. Nah karena itu putus-putus itu nggak selalu gitu loh nak, tidak selalu, pasti sesekali aja, mungkin sebulan itu aja, nggak mungkin dari setiap awal kita haid sudah merasakan. Jadi patokan pentingnya adalah kali pertama haid kita, kali kedua haid kita itu normal. Nah mungkin ketiga, kali keempat itu mungkin sudah agak sendat-sendat, terputus-putus tadi karena mungkin adanya banyak pikiran kita, misalnya banyak tugas kita ya kan, banyak yang mau disetorkan, mau dihafalkan banyak misalnya, ya terganggu nih siklus kita. Di hari ketiga misalnya haidnya terhenti. Nah keempat ada lagi,
kelima putus lagi, putus nyambung itu darahnya keluar. Nah, patokan kita adalah misalnya kita ambil kebiasaan kita berapa, misalnya 7 hari, berarti sampai 7 hari itulah gitu. Setelahnya nanti misalnya berarti itu sudah darah normal. Andai juga nih patokannya juga boleh seperti ini Nanda, itu kan agak sedikit ini ya. Patokannya adalah 15 hari. Tidak keluar dari 15 hari putus tersebut. Kalau misalnya masih putus aja, mana keluar lagi, putus lagi, kita patokan dulu sampai 15 hari dah gimana nanti hasilnya. Berarti kalau setelah 15 hari itu, artinya itu darah, bukan darah haid, maka wajib kita untuk mandi wajib tadi kan, kemudian melaksanakan sholat ibadah-ibadah kita tadi wajib, puasa sudah wajib, seperti itu. Baca Al-Quran juga sudah boleh seperti itu Nanda. Jadi patokannya ketika putus-putus tadi sesuai dengan masa haid kita tadi, maka itu terhitung haid selama tidak keluar dari 15 hari. Oh berarti ustazah ketika putus itu kada usah mandi wajib lah, nggak usah, karena patokan kebiasaan kita memang itu masih masa haid. Kenapa? Jadi kada ini lagi ustazah, kada keluar lagi nih darah haidnya nih. Nah itu faktor ini aja, psikologi kita aja, kondisi kita aja yang kurang fit. Makanya nanti mungkin juga akan ditambahkan ustazah Janah ya, kenapanya nih ustazah buat perhitungannya aja nih, perhitungan masa haidnya aja. Jadi tidak keluar dari 15 hari putus-putus tersebut. Kalau putus-putus itu masih berada di 10, di 11, nggak masalah, itu masih patokannya haid nakai. Jadi kada boleh dulu untuk sholat seperti itu. Nah, walaupun ini sudah terhenti gitu ya, karena kebiasaan masa haid kita tadi terhitungnya seperti itu. Gitu Nanda. Ini ustazah itu dari ulun ustazah, artinya tidak keluar dari 15 hari, maka itu masih haid, walaupun darahnya terhenti, itu masih masuk haid. Kecuali dia sudah keluar dari 15 hari tadi, baru itu nanti darahnya istihadah atau darah penyakit. Dan ketika darah penyakit itu, maka kita boleh untuk mandi wajib, kita boleh untuk sholat, tetapi tentunya kita harus membersihkan dulu dari darah yang itu keluar tadi. Kita harus pakai pembalut juga gitu loh. Nah, tetap kondisikan supaya bersih selalu. Seperti itu sudah jawaban ulun. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ustazah Huda, jawabannya mantul, lengkap sekali. Ini ada pertanyaan kedua. Sepertinya kayaknya ini Ustazah Janah bisa menjawabkan. Oh, ini. Ada satu pertanyaan. Umur berapa normalnya perempuan haid, Ustazah? Nah, Ustazah Janah, silahkan. Silahkan. Ya, terima kasih Ustazah. Nah, saya bantu jawabkan ya. Nah, untuk perhitungan umur berapa itu ada kisarannya ya. Maksudnya kan setiap kita, maksudnya setiap anak-anak Ustazah itu kan pertumbuhannya beda-beda tuh. Makanannya berbeda, zat gizinya berbeda. Ya, jadi setiap pertumbuhan itu berbeda, berarti ada rentan umur dan usia. Biasanya dari mulai 9 juga bisa, karena dia dalam kategorinya itu mulai 9 sampai dengan 12 tahun. Tapi ada juga yang 15 tahun waktu SMP. Yeah. Berarti kan pertumbuhannya itu kayak kecil gitu ya. Jadi kurang nutrisi. Nah, itu memperlambat dia menstruasinya di situ. Jadi ada rentan ya, dari mulai umur 9 bisa 9 sampai dengan 15 tahun. Ada lagi? Sudah ya Ustazah Janah ya? Memang anak Ustazah biasanya kalau dulu kisaran kelas 5, kelas 6 atau kelas 7 SMP itu sudah dimulai haid, tetapi memang ada beberapa kasus, ada beberapa kejadian di mana ada anak yang lebih awal masuk masa haidnya atau masuk masa pubertasnya. Itu kenapa bisa terjadi karena memang pengaruh hormon atau bisa karena pengaruh makanan yang diasup oleh tubuh. Makanya anak Ustazah biasakanlah kita untuk memakan makanan yang sehat dan yang bergizi lah, karena memang makanan-makanan seperti junk food, makanan-makanan cepat saji yang memang lambat untuk dicerna di tubuh itu bisa mengganggu hormon kita dan bisa membuat mulainya haid itu bisa sangat cepat ataupun sangat lambat.
Itu saja sepertinya anak ustazah lah, karena memang luar biasa hari ini, materinya luar biasa. Anak-anak ustazah sudah bekerja sama dengan sangat baik. Terima kasih kepada anak-anak ustazah dan kepada Ustazah Huda dan Ustazah Jannah selaku pemateri hari ini, luar biasa menyampaikan materinya lengkap sekali. Ustazah simpulkan saja ya anak lah. Jadi anak ustazah bagi perempuan pun iya ada ditulis kah? Oh, ditulis. Boleh, monggo. Silahkan kalau misalkan Ananda mau menulis materi tadi, silahkan. Jadi nanti itu bisa jadi materi yang bisa nanti kita ingat-ingat ketika misalkan Ananda sudah mengalami haid. Jadi, Ustazah ulang lah. Yang namanya haid itu memang pasti terjadi, maka yang sudah mengalami haid terus belajar supaya bisa mengantisipasi ataupun bersikap dengan cara yang baik. Sedangkan yang belum, mudah-mudahan itu jadi bekal untuk bisa mempersiapkan masa haidnya yang nanti akan datang. Kepada anak ustazah, jangan malu untuk bertanya kepada orang tua, kepada ustazah, ketika misalkan ada hal-hal yang mau pian tanyakan terkait menstruasi atau haid tadi. Bagi anak ustazah yang belum mengalami haid, ustazah sangat berpesan ketika di haid pertama, ceritakanlah atau berkisahlah dengan mama supaya mama bisa memberikan pemikiran beliau, bisa memberikan saran, karena seperti tadi kata Ustazah Huda, nanti akan dapat saran-saran dari orang tua seperti menghitung masa haid di awal itu seperti apa. Itu nanti sangat berpengaruh terhadap haid-haid kita berikutnya. Jadi jangan sampai setelah mengalami haid tidak kada berkisah nih, kada bercerita sama orang tua. Jangan, paling tidak ceritakan dengan mama di rumah naklah atau dengan ustazah di sekolah kalau kebetulan di sekolah mengalami haid yang pertama. Oke, itu saja anak ustazah. Terima kasih kepada ustazah yang sudah menjadi pemateri hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmunya tambah berkah ditambah oleh Allah. Kemudian kepada semua ustazah yang sudah mendampingi Ananda hari ini, ustazah saya ulun ucapkan terima kasih banyak atas nama panitia. Kemudian kepada Ananda, anak ustazah yang sudah bertahan mulai dari awal sampai saat ini mengikuti kegiatan Zoom, kemudian bisa mengikuti adabnya dengan baik, ustazah ucapkan terima kasih banyak. Sebelum ustazah tutup, tolong dipastikan lah diisi daftar hadirnya supaya bisa dicek nanti oleh wali kelas pian masing-masing. Itu saja dari ustazah. Ustazah mohon maaf kalau misalkan selama dari awal sampai akhir ini ustazah mendampingi pian, memandu acara ini, ada hal-hal sikap atau tidak berkenan, ustazah mohon maaf. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Alika. Halo. Apa? Ya. Pak. Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Pak Alika. Ada Bapak. Oh. saja. La ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih anak ustazah. Ya. Boleh live meeting silahkan. Yang belum mengisi daftar hadir isi dulu nak kelas sebelum pian live meeting. Ada aja ulun. Untuk materi di share di kelas gitu materinya. Adika. Untuk materi nanti akan di share oleh wali kelas pian masing-masing di grup kelas nanti nak lah. Boleh nanti. Wow. Wow. Sudah selesai kau Ustazah? Tunjuk lah di atas TV lah. Cil, kalau ada kawan ginian. Assalamualaikum Ustazah. Hai, boleh live meeting. Ya Ustazah, Assalamualaikum. Sehat selalu naklah, semangat. Iya, oke. Dah. Dadah Nanda, semangat, sehat selalu. Oke.